Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membuat lapis tikar pandan. Ini cara membuatnya itu sangat gampang dan juga ekonomis ya. Simak videonya sampai selesai untuk melihat cara membuat lapis tikarnya. Berikut ini bahan-bahannya. 500 gram mentega, ini saya pakai merek Royal Palmia ya. Teman-teman bisa sesuaikan selera mau pakai merek apa aja. Untuk telurnya ini ada 16 kuning telur dan putih telurnya itu 8. Susu kental manisnya ini 100 gram. Susu bubuknya 60 gram. Saya pakai merek Denko ya. Untuk gula halusnya ini saya makainya 250 gram. Jika teman-teman ingin lapisnya lebih manis bisa ditambahkan sedikit gula lagi. Untuk tepung terigunya 140 gram. Pasta vanila dan pandan itu pakainya 1 sendok teh aja ya, atau secukupnya aja. Untuk ukuran loyangnya ini 20 x 20. Bagian bawah loyangnya diolesin mentega, olesinnya tipis aja ya. Lalu kita alasin kertas rotinya. Setelah dialasin kertas roti, bagian atasnya kita olesin juga ya menteganya. Olesinnya tipis aja, bagian sampingnya nggak perlu dioles. Saya memakai 4 loyang. Jika teman-teman hanya punya 2 bisa digantian ya pakainya. Masukkan pasta vanila ke dalam mentega. Jika nggak punya pasta vanila bisa diganti dengan vanili bubuk. Lalu gula halusnya juga dimasukkan. Saat gula halusnya masuk, kita kocok dulu menggunakan kecepatan mixer yang paling rendah sampai gulanya itu udah tercampur rata, baru kita naikkan kecepatan mixernya supaya nanti gulanya itu tidak terbang-terbang ya. Setelah gulanya udah tercampur rata, ini kita naikkan kecepatan mixernya ke kecepatan maksimal. Kita kocok menteganya ini sampai kembang ya, atau udah pucat warnanya. Setelah 5 menit dikocok, ini menteganya udah mulai kembang ya. Kita matikan dulu mixer. Lalu kita rapikan bagian sampingnya. Ini masih banyak mentega yang tidak terkocok ya. Jadi kita mengoreknya ke tengah supaya nanti menteganya kembangnya itu sempurna. Setelah dirapikan, kita masukkan juga susu kental manis. Fungsi susu kental manis untuk lapis itu supaya lapisnya tidak kering ya teman-teman. Jadi lapisnya itu tetap lembut dan moist banget. Setelah susu kental manisnya masuk, ini menteganya kita akan kocok kembali. Kalau saya kocoknya selama 5 menit menggunakan kecepatan mixer yang paling maksimal, atau teman-teman bisa kocoknya sampai benar-benar menteganya ini udah kembang, udah pucat ya. Setelah menteganya ini udah kembang, kita akan masukkan telurnya secara bertahap. Masukkan telurnya. Saya per 2 biji ya masukannya sambil dikocok. Ini kocoknya juga menggunakan mixer kecepatan paling tinggi ya. Setelah telurnya udah hampir tercampur rata, kita masukkan lagi telurnya. Lakukan sehingga semua habis ya. Ini resep lapis legit yang paling simpel ya teman-teman, karena tidak perlu 2-3 kali pengocokan. Ini 1 kali pengocokan udah langsung jadi. Untuk tekstur dan rasanya sama aja kok kalau menurut saya pribadi. Intinya takarannya itu pas dan pengocokannya itu tepat. Pasti hasil dari lapis legitnya ini bagus. Kenapa saya selalu patokan di waktu itu supaya kayaknya kembangnya lebih bagus ya. Kalau kita menggunakan perasaan kayaknya tuh kita ngerasanya udah lama, padahal belum loh kalau nggak dipatokan dengan jam. Setelah telurnya masuk, ini kita akan kocok lagi selama 10 menit menggunakan kecepatan mixer yang paling tinggi. Atau sampai telur dan menteganya udah tercampur rata. Untuk bagian sampingnya ini kita akan merapikan supaya tidak ada telur yang menghendap di bagian samping. Kita aduk sebentar ya, baru kita kocok kembali. Nah, setelah diaduk kita kocok kembali ya telurnya selama 10 menit. Setelah telur dan menteganya udah tercampur rata, kita masukkan susu bubuk. Jangan lupa turunkan kecepatan mixer ke yang paling rendah.
sambil terus dikocok sampai susu bubuknya ini tercampur rata. Setelah susu bubuknya tercampur rata, kita masukkan juga semua tepung terigunya sambil dikocok ya. Oh ya, saat tepung masuk itu kita harus turunkan kecepatan mixernya supaya nanti kuenya itu tidak bantet ya teman-teman. Setelah tepungnya masuk, ini kita putar-putarkan baskomnya ya supaya lebih cepat tercampur ratanya. Untuk terigunya saya menggunakan protein sedang ya. Nah, setelah tepung terigunya ini udah tercampur rata, kita akan matikan mixernya. Setelah tepung terigunya ini tercampur rata, kita akan aduk sebentar menggunakan spatula. Pastikan bagian bawah tidak ada yang menghendap lagi. Ini tekstur kue lapisnya ini sangat lembut loh teman-teman, walaupun satu kali kocok aja. Setelah diaduk ini siap dipanggang ya kue lapisnya. Ambil adonan sebanyak 100 gram untuk setiap lapisnya ya. Ini saya membuat lapisan dasarnya dulu ya. Setelah ditimbang 100 gram kita masukkan ke dalam loyang. Baru kita ratakan. Lupa panaskan ovennya terlebih dahulu ya teman-teman, supaya saat kue lapisnya masuk suhunya udah stabil. Untuk lapisan pertama kita panggangnya menggunakan suhu oven yang atas bawah ya, atau kalau pakai oven gas itu di rak atas dulu. Untuk suhu ovennya teman-teman sesuaikan oven masing-masing ya, karena beda oven itu beda suhu. Setelah bagian bawahnya ini udah kering, bagian sampingnya udah agak coklatan, kita pindahkan ya lapis legitnya ke rak bawah, yaitu kita panggang lagi menggunakan api atas. Ini setiap loyangnya saya manggangnya 4 lapis ya teman-teman, jadi setiap loyangnya itu isinya 400 gram. Nah, setelah lapis legitnya ini udah kecoklatan, kita timpa lagi. Ini udah lapisan terakhir ya teman-teman, udah lapisan keempat. Setelah diratakan kita panggang kembali. Nah, setelah untuk lapisan yang dasarnya ini udah mateng, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Ini sisa adonannya kita akan bagi menjadi 2 bagian. Ini adonannya untuk bikin pikarnya ya. Bagi adonannya itu sama banyak. Ini masing-masing dapatnya berat adonannya itu 420 gram. Lalu yang satunya lagi kita beri pasta pandan. Jika teman-teman tidak mau menggunakan pasta pandan, teman-teman bisa menggantinya dengan pasta coklat ya. Untuk warnanya ini sesuaikan selera masing-masing aja. Lalu diaduk rata ya. Ambil adonan pandannya ini 100 gram, masukkan dalam loyang, lalu ini kita ratakan. Untuk lapisan yang pertama tetap sama ya, menggunakan rak atas dulu ya, kita matengkan dulu bagian bawahnya. Nah, setelah bagian sampingnya udah kecoklatan atau bagian bawahnya ini udah mateng ya, kita turunkan ke api atas. Panggang sehingga semua adonannya habis ya teman-teman. Nah, ini udah adonan terakhir ya, berarti udah adonan keempat. Jangan lupa setiap kali kita mau masukkan adonan ke dalam loyang itu harus diaduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada yang menghendap. Jika dirasa lapis legitnya ini ada gelembung, tinggal ditekan-tekan ya menggunakan alat yang khusus tekan lapis. Ini yang pandan juga udah lapisan terakhir. Jika teman-teman ingin lapisnya itu terlihat lebih jelas ya, itu manggang kue lapisnya jangan terlalu pucat, bisa dicoklatkan. Nah, setelah udah mateng kedua loyang
lapis tikar ini kita tekan-tekan dulu bagian atasnya supaya tidak ada gelembung yang terperangkap di dalam. Kita tunggu sampai kue lapisnya dingin baru kita susun ya. Ini untuk lapis tikarnya ini akan kita potong-potong. Saya menggunakan ini kayak kardus gitu ya. Kira-kira lebarnya itu 1,5 inci ya, atau gimana sih sebutnya? Pokoknya teman-teman lihat aja deh cara saya buatnya. Ini satu loyang itu bisa dijadikan 12 bagian kecil. Setelah yang original dipotong, yang pandan juga dipotong ya. Ukurannya sama besar ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan alat apa aja sih untuk mengukurnya. Karena saya juga pemula, jadi saya belum punya alat yang khusus. Lalu ini setelah dipotong-potong kita oleskan menggunakan selai stroberi. Teman-teman bisa menggunakan susu kental manis. Jika tidak punya selai stroberi, ini selai stroberi saya sebaiknya menggunakan yang model kayak gel ya, supaya lebih gampang saat kita ngoles. Setelah semuanya udah teroles rata, ini akan kita susun ya. Ambil satu irisan lapis legitnya, lalu kita tata dulu ya. Lalu kita susun lagi yang pandan, pokoknya diselang-seling ya teman-teman. Teman-teman lihat aja deh cara saya buatnya ya, karena ini kayaknya agak susah ya jelasin. Untuk di bagian samping yang tidak teroles, teman-teman bisa dioles kembali ya menggunakan selai stroberi. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Teman-teman lihat aja cara saya susunnya, pokoknya diselang-seling, dibolak-balik aja deh gitu, supaya nanti kue lapisnya itu kayak tikar ya bentuknya. Jika teman-teman ingin menggunakan sarung tangan itu silakan, karena saya pas lagi kehabisan sarung tangan, jadi saya tidak memakai. Yang penting tangan bersih ya. Setelah udah disusun bolak-balik sampai 12 potongan, kita oles bagian atasnya ini. Lalu kita timpa lagi bagian atasnya itu diselang-seling juga ya. Kalau yang bawah udah rasa original, berarti yang atasnya itu pandan. Susun sampai semua potongan lapisnya ini habis ya teman-teman. Setelah selesai disusun, ini kita alasin plastik terlebih dahulu, lalu kita tekan-tekan ya supaya dia itu padat dan nempelnya itu sempurna. Bagian atasnya juga kita akan oles kembali menggunakan selai stroberi. Ini olesnya tipis-tipis aja ya. Lalu kita keluarkan, ini untuk lapisan utamanya ya. Kita korek di bagian sampingnya, baru kita keluarkan dari loyang. Jangan lupa kertas rotinya juga dibuka ya. Lalu ini kita timpa di atas tikarnya. Lalu kita tekan-tekan supaya menempelnya ini sempurna ya. Jangan lupa dibalikkan, kita akan susun lagi yang bagian lapisan satunya lagi. Sin menggunakan selai stroberi juga ya, olesinnya tipis aja. Nah, lalu tutup menggunakan lapisan yang satu lagi.
Jangan lupa ditekan-tekan ya teman-teman, supaya nempelnya itu benar-benar sempurna. Nah, ini hasil akhirnya ya teman-teman. Ini nggak tahu kenapa ya nggak terrecord waktu saya potong. Waktu lagi ngedit itu baru sadar ya. Kira-kira seperti ini penampakannya lapis legit tikarnya. Ini rasa kue lapis legit tikarnya itu enak banget ya teman-teman. Dia sangat lembut dan tidak kering ya. Walaupun bahannya ekonomis. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga resep dari saya bermanfaat.